Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu doa. Salat itu doa. Saya kalau ada hajat atau urusan itu ya yang di luar salat fardu, ya berdiri 2 rakaat. Ya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah bilang bahwa alhamdulillah aku ini dijadikan ketenangan batinku, ya, kelancaran urusanku, keberesan semua apa yang memang menjadi hajat Rasulullah SAW di dalam sholat. Hari ini insya Allah kita akan belajar coba tentang ilmu yakin. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu yakin. Ilmu yang udah lama hilang dari kita ini. Ilmu yang udah lama hilang dari kita. Kalau ilmu tahu banyak. Siapa yang nggak tahu sholat duha misalkan membuka pintu rizki? Tahu. Yakin nggak? Belum tentu. Siapa yang tahu ilmu bangun malam? Insya Allah tahu. Tahu bangun malam bisa ninggin derajat? Tahu. Yakin? Masa? Kalau emang yakin harusnya kan bekerja dengan apa yang diketahui. Betul nggak? Bekerja dengan apa yang diyakini. Nyatanya gimana? Sebelum kita belajar tentang keyakinan, sebelum kita belajar tentang ilmu yakin, kita coba ngaji ayat 37 surah Al-Baqarah ya. Ini udah lama nih kita nggak balik ngaji. Kita ngaji dulu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nabi Allah Adam setelah dia punya salah minta ampun sama Allah. Nah tadi kita ngomongin kaum Ninawa, ini nabinya sendiri. Nabi Allah Adam alaihissalam ya punya salah, terus dia ngaku salah. Memang nih ngaku salah juga udah bukan hilang cuma di level pimpinan sih, di level tetangga, di level kita, di level saudara. Aduh ngaku salah nih mahal sekarang. Enak aja gua ngaku salah sama dia kan yang mudaan. Dia dong, nah tuh parah tuh. Nabi Allah Adam nggak begitu. Begitu dikasih tahu dia salah, dia melek. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ya, minta ampun sama Allah. Bahkan permohonan ampun yang Nabi Allah Adam dijadikan dendang sholawat kan di kalangan kita punya ibu-ibu kan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
faghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dendangnya ibu-ibu kita tuh. Kalau lagi bener deh bacanya ya, kalau lagi bener bacanya bisa netes air mata loh. Ya Allah. Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah mencelakakan diri kami sendiri. Bener loh. Kita nyalain orang ya kan. Ini punya utang nih gara-gara dia Ustaz. Gara-gara dia tuh. Tapi begitu diajak muhasabah, kita kelamaan gak sholat subuh berjamaah di masjid. Betul gak? Ternyata ada akumulasi gitu loh. Dari perbuatan-perbuatan buruk kita, yang kemudian Allah nilai dikit sebenarnya gak banyak. Itu juga udah dikurang-kurangin sama Allah. Lalu diambilnya dalam bentuk apa? Tiba-tiba mobil yang kita beli hilang, sedangkan belinya pakai duit orang. Orang yang nguber, mobilnya udah gak ada. Terus kita bilang gara-gara dipinjam, ternyata bukan gara-gara siapa-siapa, gara-gara kita. Gara-gara kita sendiri. Ada seorang anak muda di PHK dari kantornya. Sebab satu kesalahan akuntansi yang tidak pernah dia lakukan. Dan dia bersumpah demi Allah tidak pernah melakukan. Tapi kenyataannya udah begitu. Dia tahu tapi tidak bisa mengungkap. Dia cuma bisa meradang, mengeluh, marah. Merasa kemudian ada satu permainan di kantornya yang membuat dia menjadi terlempar. Pertanyaannya, benarkah dia gak punya salah? Bisa jadi di tempat itu dia gak punya salah. Tapi di tempat yang lain dia punya salah. Usut punya usut, teliti punya teliti, perjalanan waktu berjalan, subhanallah. Dia pernah bikin hamil seorang anak perempuan. Tanpa dia ketahui, abangnya nih anak perempuan tahu tentang dia. Tiba-tiba nih anak masuk ke kantornya. Tanpa dia tahu, dendam sekian tahun yang lalu kemudian muncul kembali. Sebab si anak muda ini sekarang menjadi bawahan dia. Ditempel seakan-akan menjadi kawan karib, atasan yang baik, pimpinan yang bijaksana. Ternyata tanpa diketahui anak muda ini, dihajar dia mah. Ini orang. Begitu udah dikasih kepercayaan, bom masuk deh. Sama adenya dia gak bisa masukin, dikerjain di urusan ini. Nah kalau dari sisi itu kan sebenarnya lihat, siapa yang punya salah? Ya dia sendiri yang bikin. Kenapa lu dulu ngehamilin anak orang? Betul loh. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri kita ini terikat, tergadai kita. Kita ya marahin tetangga si A. Tetangganya gak berani sama kita. Tiba-tiba si B yang menghajar kita. Ceger aja. Waduh. Kita yang gak ada kenal, gak ada apa ya. Wah ente gitu malah. Ya enggak nih iseng aja. Kok iseng aja. Ternyata emang si A gak berani. Tapi si B Allah kutik. Tahu gak? Begitu juga kebaikan. Kita ngopenin anak orang terus kita anterin dia. Emaknya gak ada ajinya sama kita. Bapaknya yang gak ada ajinya sama kita. Kita nganterin anaknya saban sekolah, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin. Tapi yang jadi emak bapaknya ampun sama kita. Tapi kita gak ada urusan. Sebab kita menunggu perbuatan baik itu menjadi baik. Dari siapa? Dari Allah. Ternyata begitu anaknya kelas 6, bapaknya ditugas pindahkan ke tempat lain. Dipindah tugas ke tempat lain. Di tempat yang lain sekolahnya jauh. Gantian. Ada orang yang nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin. Nah gitu. Kalau emang perbuatan baik bakalan dibalas, perbuatan buruk bakalan dibalas. Baik sekarang ataupun nantinya. Dan kita tahu dua-duanya yang balas adalah Allah SWT. Nah kita perhatian deh. Kita perhatian bismillahirrahmanirrahim. Kita nawaituin. Pengennya berbuat baik aja berbuat baik. Kalau bisa kita tinggalin yang buruk. Kalau emang ada kecelakaan kita lalai, kita sengaja, namanya gue manusia ya enggak. Ada marahnya, ada isengnya, ada jatuh tempo, nafsunya muncul. Ya sudah,
Banyakin istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jadi main-main dong. Enggak, Allah aja enggak bilang main-main, ente lah. Karena suka sebel juga. Kalau orang berbuat dosa ini, Allah aja enggak gitu. Enggak, udahlah. Insya Allah lah, udah. Insya Allah, asal dia masih mau minta ampun mah. Main-main enggak mah kan Allah yang tahu ya enggak. Main-main enggak mah Allah yang tahu, insya Allah dah. Ya. Rabbana ya Rabbana. Ya, silakan diambil yang mau lewat. Baik. Alhamdulillahirabbil pemirsa, sesuai dengan kita punya omongan, pagi ini kita coba belajar ilmu yakin ya. Ilmu yakin ini ada ilmu tauhid. Insya Allah tanggal akhir Juni ya, saya launching ulang, merelaunch kuliah tauhid di kuliah online di www.wisatahati.com. Dan kita pernikin tuh kuliah sedekah di Nikmati Sedekah ini di Twitter yang @yusuf_mansur. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sudah bicara tauhid saya senang sekali. Orang-orang mengatakan begini kepada saya ya. Ustadz, kenapa sih ente ngajarin balasan sedekah begini dan begitu? Nah, kalau lagi hati enak gitu ya, hati lagi nggak pegel gitu, kadang-kadang kan gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kalau lagi enak saya kasih tahu, Pak Haji, sebenarnya yang saya ajarin itu bukan soal balasan. Sebenarnya kita nggak tahu juga balasan mah jalan-jalan aja. Tapi yang saya ajarkan sebenarnya keyakinan. Yang kita ajarkan sebenarnya iman. Percaya nggak sama Allah gitu. Kalau emang percaya, insya Allah ini yang bakal terjadi. Jadi persoalan tauhid gitu. Ketika kita bicara sholat malam, persoalan tauhid loh. Nggak ketahuan kan, nggak kelihatan kan. Kalau karir, pekerjaan kan ada jelas. Kalau kita ngikutin protapnya, insya Allah dah gitu kan. Hah? Di dunia ilmu yang dirapot juga jelas. Tapi yang beginian memang susah. Judulnya aja alladzina yu'minuna bil ghaibi. Coba saya tanya ibu dan bapak semua yang dirahmati Allah. Ini kita coba cerita soal keyakinan nih, ilmu yakin. Alhamdulillah saya kedatangan tamu nih aja Haji Sidki dari Jember. Kemarin ketemu di Masjid Kuba Mas ya. Ada Haji Imron dari Palembang dan rombongannya. Ada jemaah-jemaah lagi yang lain. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa keyakinan. Nanti kita pun akan bicara dengan Bapak kita Pak Hendarji ya. Dulu beliau sebagai Dan Puspom ya. Alhamdulillah kita bisa kenal dengan beliau. Kebetulan saya belum pernah masuk ke tentara Pak. Belum pernah gitu masuk ke tentara yang serius punya gitu. Pengen sih tentara-tentara saya ajarin gitu one day one ayat, satu hari satu ayat. Tatkala dia dari awal udah ngapalin Quran satu hari satu ayat, maka ketika dia menjabat 10 tahun yang akan datang, dia sudah menjadi pimpinan yang hafiz 30 juz. Alhamdulillah kemarin di Arhanud 15 Semarang, sudah mulai ada rumah tahfiz khusus tentara. Ini luar biasa nih. Jadi kawan saya ini Haji Muhammad Desi Arianto selaku pimpinannya di Arhanud 15 bersikeras gitu, niat bangun rumah tahfiz tapi khusus anggota dia. Jalan peresmiannya lengkap. Peresmiannya yang lain pakai baju koko, dia pakai baju loreng-loreng. Luar biasa itu, tentara-tentara ngapal Quran. Lah kalau satu hari satu ayat Pak Hendarji, ya itu nanti 1 tahun 3 juz. Nggak berasa ngapalin alif lam mim. Dah gitu, segitu doang. Insya Allah dah nggak ngeganggu tugasnya. Nah, 1 tahun 3 juz, 10 tahun 30 juz. Pada saat nanti dia menjadi jenderal, udah 30 juz. Subhanallah. Mudah-mudahan ini dengan wasilah kedatangan beliau kemari ya, ada sambungan nanti ya kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya ibu dan bapak semua. Bila ibu dan bapak punya duit 70.000, oke, pengen beli pecel lele 7 bungkus, pengen beli ayam bakar Mas Mono 7 bungkus, pengen beli warung penyet punya ayam 7 bungkus, pengen beli steak 7 bungkus, ada duit 70.000. Emang kita tahu harganya 9.000 apa 10.000. Kira-kira kalau kita jalan ke warung-warung itu, pulang
bawa barang yang kita tuju nggak? Normalnya. Gimana kita bicara normal kok? Kita bicara umumnya manusianya. Kita punya duit datang ke warung. Kita punya duit 70.000. Kita punya anak 4. Pembantu 1. Kita 1, istri 1. Mau beli ayam goreng nih. Mau beli ayam bakar. Mau beli pecel lele. Mau beli apa kayaknya kita mau beli. Terus kita datang nih ke warung itu. Pulang bawa nggak? Bagaimana kok enggak? Ya mungkin aja ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Coba. Karena dari harganya dengan jumlah yang akan kita beli nggak mungkin gitu loh. Bawa tapi sedikit. Coba. Ayam bakar 7 bungkus, ayam penyet 7 bungkus. Mana bakal dapet tuh, Pak? Maksud saya salah satu. Pantas juga nggak mungkin. Ya Allah, salam saya salah juga ngomongnya. Maksudnya salah satu begitu. Umpama jeruk 10.000 nih, jeruk 10.000. Kita bawa duit 10.000. Dapat toh? Dapat. Terus kedudukan ilmu di mana? Kedudukan ilmu, kedudukan Allah, kedudukan doa di mana? Jangankan yang nggak ada duit, bos. Yang ada duit nih kita cerita orang bawah nih ya, cerita kita sehari-hari nih, keseharian. Kita cerita nggak ada duit aja nggak kenal Allah. Aduh lapar ya, masya Allah duit nggak ada. Mah panggil. Coba gini, ngutang dulu sana. Utang coba. Nggak ada duit tuh. Apalagi ada duit, lapar menyerang. Ada duit nih 10.000. Yang diingat siapa? Tukang nasi goreng. Aduh, lapar Apa ingat Allah? Ya Allah, makasih nih. Udah dikasih lapar ada duit nih. Enggak boro dah. Bener nih kita ngomong kita sendiri nih. Biasa kita langsung manggil anak kita. Kak, sini. Bapak lu lapar nih. Lu beli nasi goreng sana. Yang dicari tukang nasi goreng. Makin kita punya, umumnya orang kebanyakan disebut sama Quran, makin gak ingat sama Allah. Kecuali sedikit. Ada, Quran tuh gak ngakuin. Pasti ada. Tapi kolila, sedikit. Kalau ente punya duit, pergi ke pasar, pergi ke warung, beli itu barang. Kedudukan ilmu mana? Kedudukan Allah di mana? Nah ini yang saya bilang, ada orang yang tahu, ya. Insya Allah nanti saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 30 Juni, ya, sore 16.30 sampai Isya bicara ini. Di UII nanti Jogja juga ba'da Isyanya bicara ini, bicara ilmu yakin ini. Nanti tanggal 14 pun sore nih hari ini ba'da asar kita bicara ini. Kita bicara ilmu yakin yang udah lama hilang dari kita. Ada duit, kita mau beli pecel lele. Terus pulang bawa. Terus kedudukan ilmu di mana? Hampir nggak ada tuh. Harusnya gimana? Ini cerita implementasi gitu ya. Kan tahu ente tahu kan? Siapa yang sedekah 1 dikali 10. Coba iseng pengen beli nasi bungkus 7 bungkus nih. Isinya apa kek? Mau ayam kek, mau lele kek, apa terserah dah. Coba jajal. Beli 1 bungkus. Kita punya bukan nggak punya, kita pengen ngetes aja. Bener nggak sih? Kan mau belajar ilmu yakin kan? Kita beli 1 bungkus, betul nggak? Ada tukang ojek di depan. Kita panggil dia, bang, nih buat ente. Kita tungguin, bener kagak Allah nganterin 10 bungkus? Lah, ini kan ilmu ente nih. Ilmu ente pada nih. Betul nggak? Pengen beli bakso, pengen beli bakso nih, bakso moncrot. Kita pengen beli bakso 10 bungkus. Kalau ente punya duit 10 bungkus, beli 10 bungkus, di mana? Ilmu ente di mana? Nggak ada.
Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar keyakinan. Kenapa ente dikasih susah coba? Supaya yakin Allah itu ada. Kadang-kadang kan begitu kita susah banget gitu. Kita menangis, menjerit sama Allah. Tiba-tiba Allah kasih kabar lewat si fulan, si fulana, jeger. Ih subhanallah. Kita nggak bakal nyebut subhanallah aja, ente punya duit. Ini mah jajal ilmu yakin jajal. Ente berangkat, beli 1 bungkus, kang. Oke? Yang kita tuju jaraknya 10 kilo, kita beli yang 100 meter. Tapi bukan buat anak kita, bukan buat istri kita, bukan buat khadim kita. Kita beli, kita punya nasi 1 buat tukang ojek. Buat tukang becak, buat siapa kek yang kita temuin di luar, yang dia lebih lapar daripada kita kasih deh. Kemudian kita tungguin. Mana nih janji Allah? Katanya kalau ngasih 1 bungkus dapat 10 bungkus. Ini yang saya bilang bukan cerita pamrih, ini cerita yakin nggak lo? Kalau yakin kan lo make. Kalau yakin kan aneh make. Kalau yakin ente make. Tapi kita nggak pernah make. Kita punya duit 12 juta, pengen motor, main jalan aja ke showroom. Nggak gitu dong. Kalau emang yakin beli motor 12 juta, 1,2 aja. Punya duit 12 juta, ambil 1,2. Nih orang ilmu yakin nih. 1,2 bagiin tuh. Bat. Ente malah punya sisa 10 juta 800.000 rupiah. Karena we are stupid. Tahu stupid? Ya, bodoh. Ah, kita nggak make ilmu kita. Ngaji dinikmati sedekah dari tahun 2005. Iya loh, kita kan 2005 nih. Malah dari tahun 2000. Tapi nggak pernah kita pakai. Kita bilang, kita kalau mau beli motor 12 juta Ustadz. Aduh, ilmu lu di mana? Ilmu lu tuh kalau ngasih 1 dikali 10. Berarti kalau lu punya duit 12 juta, lu hemat 10,8. Dengan cara apa? Dengan cara yang 1,2-nya bagiin. Habis itu tungguin. 8 udah beli ente. Ente udah beli kan? Kalau udah beli, tanggung jawab Allah nganter. Ini bukan soal pamrih, ini soal keyakinan. Kita terusin ya setelah commercial break yang berikut ini. Fadol, silakan. Baru nonton TV ini, yang baru nyetel, baru pulang dari masjid, kita lagi belajar ilmu yakin. Dan kita lagi bicara yang punya duit nih, bukan nggak punya. Kita lagi bicara yang punya. Kalau perlu nih nanti beberapa seri ke depan nikmatnya sedekah, kita bicara ilmu yakin. Asli nih ilmu udah hilang. Ilmu ini benar, udah rada hilang. Kalau tidak Allah mengajarkan kita lewat serangkaian peristiwa kehidupan, kita benar-benar nggak jadi orang yang yakin sama kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulangi nih kisahnya. Ini ada orang punya duit. Punya bukan nggak punya 70.000 buat beli, ya istilahnya pecel lele dah begitu. Gue pengen nyebut ayam bakar melulu nggak enak ya. Iya kalau kita dibawain ya. Ntar sore beliau ini bawa 500 box. Oh 1.000. Oh subhanallah. Ah ibu-ibu asik tenang anteng. Udah ada yang ngasih makan. Ada 10.000 nasi box. Isinya nasi sama perkedel. Ada ayamnya enggak? Ada. Ya dah kita ngomong pecel lele dah ya. Dah. Ada 70.000. Tapi hari ini saya mendorong ibu dan bapak semua pakai ilmu kita. Yakinkan diri kita. Lalu bekerjalah dengan apa yang kita tahu. Bekerjalah dengan apa yang kita yakinin. Tes kali-kali. Istri kita yang ngomong, Mbak, iya ada apa? Ntar malam kalau makan pecel lele enak kali ini. Ya enak. Iya dah. Ntar malam kita beli dah. Ada duitnya? Gak ada masih. Berapa kira-kira kalau pecel lele? Taruh dah 10.000 satu, kita beli 7, 70. Kita jadi laki yang belajar ilmu sedekah, belajar ilmu yakin, bilang begini, mariin duit yang 70. Mariin duit yang 70. Diantar nih sama bini kita 70. Bu, ayah jajal nih ilmu sedekah ya. Ayah ambil 10.000 aja. Yang 70.000 masukin laci.
Berapa? Oh 60 ya. Teh ane baru salah dikit aja. Marah-marah. Iya gue ulangin. 70, 10 sini ya kan? Yang 60 pulangin. Yang 60 pulangin. Masukin laci, lacinya kunci, kunci buang. Bini kita yang sama-sama nonton nih acara kita paham dong. Oh ayah mau ngejajal ilmu sedekah ya? Iya benar. Jajal biar tumbuh yakinnya. Biar tumbuh yakinnya. Emang boleh Allah dijajal tergantung bahasa ente. Kalau bahasa ente bahasa sombong mah gue pengen tes nih Allah. Oh disambar petir loh. Jangan begitu dong. Bahasanya jangan begitu. Ini kan aneh bahasa contoh. Bahasa contoh. Bahasa kita-kita gitu. Ambil 10.000, Bu, tolong yang 60-nya simpen di laci. Lacinya kunci, kunci buang. Habis itu kita berangkat ke masjid. Istri kita paham, betul. Sebaik-baiknya tempat buat beli pecel lele di mana? Di masjid. Lah, kalau ente datang ke tukang pecel lele, ya, ente perlu tahu, ente datangnya cuman ke tukang pecel lele. Tapi kalau ente datangnya ke masjid, siapa tukang pecel lele yang bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala? Allah tinggal pilihin pecel lele yang mana yang bakalan datang ke ente. Berangkat nih kita ke masjid sama anak-anak kita yang 4, sama pembantu kita yang 1, kita berangkat ke masjid. Kita sepakat doanya sama, habis maghrib pecel lele. Begitu selesai ba'diyah, ya kan? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pengen tahu nih. Ini kita yang gak bawa duit, mau jalan ke tukang pecel lele, gimana ceritanya nih? Kalau orang bawa duit, datang ke tukang pecel lele, terus dia pulang bawa pecel lele, biasa. Ini saya mau datang bawa engkau ya Allah. Apakah sama bawa duit sama bawa engkau? Saya pengen tahu, saya pengen buktiin iman saya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Tutup dah tuh. Anak-anak kita doanya begitu juga. Ya Allah pusing nih. Masa beli pecel lele di masjid? Nggak ngerti nih cara pikiran baba, nggak paham. Tapi ya Allah kalau emang bener nih caranya bener nih, insya Allah mudah-mudahan saya punya iman kayak saya punya ayah ya Allah. Gitu. Anak saya Pak ngejadiin saya idola banget. Anak saya si Wirda jadiin saya idola bener. Dia kalau doa gitu, saya pengen yakin kayak papa, saya pengen punya ilmu kayak papa. Kenapa? Karena kita ngajarin yang ini. Habis itu Pak, istri doa, anak doa, pembantu doa, kita pulang. Saksikan kebesaran Allah. Begitu pulang subhanallah, sepi rumah nggak ada apa-apa. Otak lo mau otak ngarep sih. Otakngarep.com. Emang ente pikir kalau ente pulang bakal ada? Iya proses dong, proses ya kan? Begitu pulang ya kan? Sampai rumah nggak ada apa-apa. Santai aja. Jamnya gue bukan jam makan, entah jam makan habis isya jam 20, betul nggak? Lagi santai-santai nunggu isya, betul nggak? Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Ada orang datang parkir depan kita, klakson, tintin. Kita nih yang paham ilmu, yang ada iman, paham tanda-tanda kebesaran Allah, langsung paham. Tuh denger nggak lo? Allah datang nih. Nggak tahu yang nagih utang. Ente seuzon sama Allah tuh. Keluar nih anak kita. Keluar anak kita. Haji Yusufnya ada. Ada di dalam. Bentar ya Pak. Panggil. Waalaikumsalam. Pak ada tamu tuh Pak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf. Ada acara nggak malam ini? Nggak ada. Temenin yuk. Mau kemana? Aneh mau nyari makanan. Aneh mau nyari makanan. Iya, bentar ya aneh salin dulu. Terus kita ngomong sama pasukan nih. Siap-siap lu doa yang kenceng. Udah ada tanda-tandanya nih, betul nggak? Udah ada tanda-tandanya. Kita masuk mobil, dia nanya sama kita. Nyari makanan apa yang enak ya? Kita jangan ngomong.
Jangan ngomong. Kalau ngomong bubar akidah ente. Kalau ngomong bubar akidah ente karena ente jadi ngarap sama manusia. Nggak usah ngomong, santai aja. Santai aja. 8 ente yang mau nyari makanan, Ji. Aneh mah cuma nemenin doang. Terserah ente maunya apa. Gitu. Ya udahlah, kita cari ayam goreng kali ya. Mintanya apa? Celele. Dikasihnya apa? Ayam goreng. Turun pangkat apa naik pangkat? Sama dah, selevel. Hah? Tapi kira-kira kalau ente minta lele dikasihnya ayam, ya? Marah nggak? Yang enggak lah. Lelenya nggak doyan. Kayak lenong, nyaut aja. Ya terserah ente deh, ente yang punya makanan, ente punya duit, mau makan apa terserah, aneh nemenin aja. Ya sudah, ayam goreng aja kali ya, ayam goreng jalan. Begitu tiba nih di warung ayam ya nggak? Hah? Di warung penyet apa di warung bakar masuk atau apa dah begitu? Ternyata nggak dapat parkir, nggak dapat parkir. Penuh. Ada yang kosong satu nih. Begitu masuk nih, set. Ternyata parkirnya di depan pecel celeng. Lah Allah sih. Allah yang ngatur. Emang ente yang ngatur? Allah yang ngatur urusan begituan. Begitu turun nih ya. Si Haji Mansur sama si Haji Yusuf nih turun 2. Subhanallah, jauh banget ya parkirnya ya. Yang ada pecel lele aja Ji Yusuf ya. Ya nggak apa-apa pecel lele, alhamdulillah. Mas, 5 bungkus. Oh, bukan makan di sini Pak, bukan 5 bungkus. Buat aneh punya anak-anak di rumah. Ji Yusuf, ente punya anak berapa? 8. Subhanallah. Mulai ditanya tuh, Ji Yusuf, ente punya anak berapa? Ente jangan ditanya anak jawab 7. Anak ente kan 4. Jawab 4, kalem aja, kalem, tenang, tetap kalem. Jangan ada cerita buka kartu, jangan. Amal kita hanya buat Anak aneh 4 Ji, 4. Nanti dia ngitung sendiri tuh, anak 4. Pembantu ente mungkin 1, sama ente 2. Oke, buat dia 10. Kita bingung, kok 10 Ji? Kali aja ada tamu di rumah ente. Subhanallah. Kali aja ada tamu di rumah Kalau kita bawa duit dapat 7 bungkus itu biasa bos. Tapi kalau buat kita yang bawa Allah dapatnya 7 bungkus juga, bukan Allah dong. Masa bawain buat ente tetap 7 bungkus, orang yang bawa duit 7 bungkus. Kenapa jadi yang bawa Allah tetap 7 bungkus? Masa iya begitu? Enggak, Allah mengasih lebih, more, lebih. Ini segmen ini kalau emang kurang panjangin dikit. Nih yang gue demen dari MNC nih. Gue bisa ngatur. Nah gue cinta mana nih. Sama nikmatnya sedekah. 10 bungkus gue aja, iya. Siapa tahu ada orang ikut sama ente. Subhanallah, makasih ya. Dalam hati kita udah bertakbir nih Pak. Di dalam hati kita sudah bertasbih kepada Allah. Apa iya ente kalau beli pakai duit bertasbih? No. Allahu Akbar. Kita netes air mata. Nih. Teman kita yang ngeliatin. Ya Allah lu gue beliin pecel lele aja nangis. Ji, gue bukan nangis karena lu beliin pecel lele. Ntar gue ceritain ntar dah. Ntar pokoknya lu bayar dulu dah. Habis lu bayar baru gue ceritain. 5 bungkus taruh, 10 bungkus taruh. Innalladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Allah yang lagi ngejamu ente itu, Allah yang lagi ngejamu ente. Naik mobil, apa kata si fulan? Ji Yusuf, mampir sebentar swalayan ya. Ada yang mau aneh beli. Ya, Pak mampir. Ternyata Allah mau ngasih lebih lagi.
Dia masuk ke swalayan, pulang, balik, keluar, bawa tentengan 2 plastik. Kita disuruh nunggu di mobil. Mobil nggak dimatiin AC-nya. Apa kata nih tamu? Ji, ini seplastik buat anak-anak aneh. Ini seplastik buat anak-anak ente. Subhanallah. Ente kalau datang bawa duit doang, nggak bawa Allah. Apa begini ceritanya? Enggak. Apa cukup sampai di situ? More. Lebih. Aksar min dzalik. Ente datang ke rumah sama dia pulang, betul nggak? Dia bawain tuh tentengan, dia bawain bungkusan. Kelar basa-basi dia pamit. Aneh pamit nih, anak-anak ente mana? Panggil nih, Kak, pamit dulu. Bilang makasih ya masih Om. Pamit, makasih ya Om. Bentar. Gocap. Masya Allah, satu anak gocapnya kan? Gocap lagi, sat. Gocap lagi, sat. Gocap lagi, sat. 200.000. Ente ngasih 10. Ente ngasih 10.000. Pecel lele dapat 10. Ada tentengan 1 plastik. Kemudian ada duit 200.000. Masya Allah. Masuklah ente pada derajat orang yang yakin. Belajar. Siapa di antara pemirsa? Yang pada pengen pergi haji lalu ada duit 35 juta. Anterin sini. Bawa duitnya sini. No, jatuh tuh. Oh kan jangan. Anterin. Kalau ente bayar pakai duit 35, ente datang cuma sekali. Datangnya cuma 1 orang. Datang sekali cuma 1 orang. Paham nggak? Ente punya 35, udah siap duitnya nih. Bayar dah. Ente cuma dapat sekali, cuma datang seorang. Tapi coba jajal bawa sini duitnya. Allah akan memberangkatkan ente sekeluarga. Tahu nggak? Yakin nggak? Tergantung ente udah. Ente punya duit buat beli mobil 80 juta. 80 juta, 100 juta. Tok, jajal ilmu ini. Jajal. Bawa sini duitnya. Nggak perlu bawa 80, bawa 8 juta aja. Yang tadi 35, nggak perlu 35. Bawa 3,5 aja. Bawa 8 juta sini. Bawa. Bagiin, kita bagiin. Bat. 72 jutanya, ente foya-foya aja udah. Ente pakai aja bawa senang-senang. Pakai, ilmu ini ilmu yakin. Pakai. Malah bisa pakai buat lebih yang positif lagi. Buat ini, buat saksikan kebesaran. Harus punya ilmu ya. Ilmu yakin. Insya Allah ya. Nanti kita terus belajar. Hari ini kurang. Rabu besok kita belajar lagi ilmu yakin. Dengan contoh-contoh yang lain. Supaya ente paham. Allah adalah Allah yang bisa memenuhi kebutuhan ente. Ada ataupun tidak ada duit ente. Kita saksikan sama-sama yang mau lewat ini. Habis ini kita dialog dengan Pak Hendarji. Silakan. Nanti di segmen terakhir kita akan ambil ya nomor peserta ya berdasarkan nomor handphonenya yang menjadi pemenang kuis Al-Waqiah periode hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011. Sebelum itu mari kita sama-sama dengarkan ada orang tua kita ini yang sudah ada di tengah-tengah kita, Pak Hendarji. Mungkin berdiri. Pak Haji, alhamdulillah. Mau sini. Alhamdulillah. Geser dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Deketin mic-nya. Alhamdulillah. Ini Bapak silakan sapa dan sampaikan barangkali pernah ada pengalaman apa tentang sedekah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ahli agama. Sehingga kalau ditanya tentu tidak bisa menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Tetapi saya meyakini benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini. Bahwa sedekah yang kita berikan pada orang lain itu akan kembali dalam jumlah yang berlipat ganda. Saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Semasa Puspom itu? Aspam Kasat. Oh Masya Allah. Terakhir Aspam Kasat. Semasa saya masih dinas, sedekah itu saya lakukan secara rutin dengan tulus. Dan ketika setelah saya pensiun, justru rezeki itu 10 kali lebih besar daripada ketika saya masih dinas. Masya Allah. Sehingga sedekah pun justru saya tambah. Kalau waktu masih dinas dulu saya hanya bisa memberangkatkan umroh. Setelah pensiun justru bisa memberangkatkan haji orang lain. Masya Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi saya yakin benar.
Dan saya berusaha untuk menjalankan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Akhirnya yang kita berikan pada pihak lain itu kembali dalam jumlah yang lebih besar. Subhanallah. Itu saja yang bisa saya katakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Beliau mau Assalamualaikum ngasih warahmatullahi wabarakatuh. salam. Beliau mau ngasih tambahan. Kita kan sudah ada 50 hadiah umroh lah. Tapi yang baru bayar eksekusi ini masih kurang di bawah 15. Insya Allah tadi beliau disampaikan sama Pak Haji Panji dan kawan-kawan kru MNC. Insya Allah salah satu hadiah umrohnya dari beliau. Betul ya Pak? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak. Mudah-mudahan jangan kapok hadir di sini. Beliau sekarang nih dipercaya untuk ngelola salah satu sentra bisnis di Jakarta. Alhamdulillah. Insya Allah saya juga akan hadir hari apa nih Ustaz? Di BSD 23. 23 Juli ya. Oh masih lama lah nanti kita. 1 minggu sebelum Ramadan. Baik, kita juga belajar nanti keyakinan di sana. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita akan coba bicara lagi tentang keyakinan ya di seri-seri berikutnya. Besok saya coba akan bicara tentang bagaimana ibu dan bapak pengen bawa anak-anak jalan. Ya, tapi nggak punya duit. Ongkos juga nggak ada. Tes ilmu yakin. Bener nggak bisa ngajak jalan anak-anak? Nyampe nggak ke sana? Lalu di sana makan tidak? Dan begitu nyampe di sana bisa main, bisa menikmati semua permainan, terus bisa pulang nggak? Kan berapa juga nih bisa pergi nggak bisa pulang? Betul nggak? Saksikan kebesaran Allah. Apa betul? Aneh kasih bocoran sedikit. Begitu orang ini keluar di tepian jalan, udah berpakaian-pakaian pelesiran begitu, padahal lagak doang, kantong nggak ada. Tapi di hati dia ada Allah. Duit nggak ada, tapi di hatinya ada Allah. Terus di pinggir jalan raya, dia, anak-anaknya dan bininya berdoa pada Allah. Ya Allah, udah di pinggir jalan nih. Terus bagaimana ceritanya? Cerita selanjutnya bagaimana? Lagi berdoa begitu, ada tukang taksi datang. Tukang taksi nanya, mau kemana Pak? Kita sebut mau ke sana, mau ke anu. Terus tukang taksi bilang, naik. Kita naik. Kita naik, namanya disuruh naik ya kan? Kita naik. Saksikan kebesaran Allah besok ini punya cerita. Ini orang, nggak perlu bayar. Hah, kenapa? Orang disuruh naik sama tukang taksinya kok. Yang nyuruh naik siapa? Yang nyuruh naik tukang taksi. Salah siapa coba? Kalau si tukang taksi cuman ngebebasin, ini masih biasa. Masih biasa. Tukang taksi bilang, Pak, assalamualaikum aja nggak apa-apa. Silakan turun, masih biasa. Ini yang nggak biasa disandra ente. Ini yang nggak biasa ente disandra sama tukang taksi. Jangan keluar loh. Lo naik nggak ada duitnya. Cerita selanjutnya besok aja. Itu juga kalau saya ingat. Kadang-kadang kita suka lupa aja. Ya, maka jawabannya lah insya Allah kita terusin lagi besok. Nah karena masih ada waktu 4 menit, boleh dong kita tarik ya. Karena masih ada waktu 4 menit di segmen ini, boleh kita tarik siapa yang menang hadiah umroh dari kuis Al-Waqiah periode hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011 ini. Bagaimana, udah siap di studio? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba acak nomornya dan sudah diacak sama teman-teman di studio. Sudah ada tersambung? Belum ada. Pemirsa yang belum pada ikutan kuis, ketik NS, kirim ke 92. Berapa? 6288. Ketik NS, kirim ke 6288. Ustadz judi tuh. Judi kalau hadiahnya dari SMS. Ini hadiahnya bukan dari situ. Hadiahnya termasuk dari donatur. Kemarin ada Haja Nirwati dari Makassar, nambahin 1. Ya. Terus ada Ibu Santi yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Ya, bantu 50 juta tuh buat pergi umroh. Nah, yang kayak gitu kita dapatnya dari situ, bukan dari duit SMS. Dari SMS Yusuf Mansur aja yang nggak terima walau seperak. Aneh kasih tahu. Aneh nggak terima walau seperak pun aneh nggak terima. Insya Allah. Tapi kalau dibagi ya ntar gue terima. Tapi belum ada pembicaraan sampai sekarang dan nggak tertarik.
Saya tertarik adalah mendorong Indonesia menghafal suratul Waqiah. Baik, sudah ada yang tersambung? Masih belum? Baik, kita coba terusin nanti kalau memang belum tersambung di segmen yang... sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih orangnya orang soleh dan belum pernah pergi ke Mekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia ngangkat. Sebab kalau nggak ngangkat, hilang nih. Mana nih orangnya? Ya Allah. Kalau udah ngirimin nomornya, itu handphone diikat di jidat. Duh, geregetan nih. Orang lain nungguin loh. Nungguin. Mana dia? Ya Allah, salah. Takdir. Kita doain yuk biar dia dapat dari yang lain. Kita doain dia biar dapat dari yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, harusnya dia menang, tapi dia ditelepon nggak ngangkat. Ya Rob, kasih dia pahalanya dan kasih dia berangkat haji dan umroh dari tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan yang ini ngangkat ini. Pada kemana nih orang-orangnya ya? Halo, mana dia? Habis subuh tidur nih kali ya. Halo, mana dia? Subhan. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Tahu siapa nih yang telepon? tahu Siapa coba? Ustadz Yusuf Mansur. Subhanallah. Ini umur berapa sih? Saya 27, Ustadz. 27. Oh, udah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Udah punya anak? Sudah. Udah pernah ke Mekah? Belum. Alhamdulillah. Saya demen nih 2 kali yang menang kemarin. Ini sudah pernah. Kurang tapi heboh gitu. Ya. Ibu siapa namanya, Bu? Iya, Ustadz. Ibu siapa? Ibu Lia. Ibu Ria. Lia. Lia, iya. Ibu di daerah mana tinggalnya? Ini di daerah Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur. Subhanallah, Mojokerto ya. Iya. Kalau orang Betawi jadi Mojokarte. Ya. Bu Lia, Ibu Lia sadar ya ikut kuis Waqiah ini berarti Ibu Lia harus ngapal surah Waqiah, sadar ya? Iya, Ustadz ya. Iya, sudah hafal belum? Ya, sedikit alhamdulillah sudah, tapi belum semuanya. Nah, Ibu punya kesempatan ngapalin sampai kira-kira sisa nih 70-an harian. Ya, 70 harian lagi menjelang nanti kita adain tesnya. Jadi Ibu Lia silakan terus ngapalin Waqiah sampai mateng. Nanti setelah 100 hari sejak diumumin, kita akan telepon ulang Ibu Lia. Kalau Ibu Lia bisa jawab, maka hadiah ini menjadi milik Ibu. Tapi kalau Ibu tidak bisa menjawab, maka Ibu gagal mendapat hadiah umroh. Nggak apa-apa, Je? Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Ya, berdoalah kepada Allah dan bersyukur Ibu termasuk yang dipilih di antara sekian banyak orang yang mengikuti kuis umroh Al-Waqiah ini. Salam sama suami, jangan tutup telepon dulu nanti biar dihubungi lagi data-datanya oleh kru dari Nikmatnya Sedekah MNC TV. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kami masih menunggu partisipasi hadiah umroh dari saudara-saudara semua yang dilapangkan urusannya. Kalau yang tidak bisa ngangkat 1 orang, berkelompok saja. Pengajian ibu-ibu nih misalkan 300 orang. Ya udah patah-patungan aja. Patah-patungan aja untuk ngangkat 1 hadiah umroh. Barangkali kan rezeki orang beda-beda. Ada yang bisa tutup 1 orang langsung, tapi ada yang harus patungan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, seluruh pemirsa Nikmatnya Sedekah, jangan kemana-mana, kita masih ada 1 segmen lagi untuk kita berdoa bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanda dari Tangerang, Banten. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kita kan ini mau bersodakoh. Apakah harus bersodakoh itu ada bahasanya gitu?
pada waktu menyerahkan sodakonya itu Baik. Oke. satu, Sip. satu lagi aja Pak ya, Ustadz. udah mau habis waktunya. Oh ya. Iya, duduk dah. Ya, Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Pada saat kasus tadi nih, kita bicara kasus tadi pecel lele. Kita ngomongnya apa? Pada saat kita ngasih ke tukang ojek tuh 1 bungkus, pada saat kita ngasih ke tukang beca tuh 1 bungkus, atau kita ngasih kepada orang lain 1 bungkus, emang kita ngomongnya apa? Tetap aja ngomongnya, Pak, ini ada sedekah dari saya. Tolong doain ya. Udah begitu aja. Terus begitu bab yang kalau bisa nih ya Allah, ngomongnya ke Allah. Makanya saya bilang kalau sedekah mah niatnya apa? Niatnya mah tetap sedekah. Tapi doanya apa? Doanya supaya sehat, supaya sembuh, supaya banyak duit. Kalau udah bab supaya itu namanya bukan niat lagi, Bos. Namanya doa. Cukup kali ya, nanti kita terusin besok. Ini udah mau habis waktunya. Ini ada ibu-ibu yang nulis surat ke saya. Ustadz yang terhormat, bila ada kesempatan sedikit saya mau ngomong untuk memotivasi ibu-ibu, teman-teman pengajian di An-Nida. Insya Allah saya akan berangkat umroh berkat doa Ustadz waktu itu pada saya. Saya diumrohkan oleh seseorang, alhamdulillah. Ini orangnya orang biasa yang ngaji apa enggak? Orangnya mana? Ibu dari mana? Dari Bekasi, Ustadz. Dari Bekasi 3 menit. Besok bisa kembali lagi enggak? Saya besok insya Allah mau ke Cimahi. Besok mau mana? Mau silaturahim dengan kakak saya di Cimahi. Oh di Cimahi, kalau bisa sih besok aja ngomongnya karena waktunya udah mau habis ya. Besok kemari lagi, nanti kita ngomong-ngomong sebab ini ya. Insya Allah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, saya umumkan sekali lagi jangan lupa nanti sore jam 16.30. Kalau bisa ibu dan bapak sudah hadir sejak asar di Masjid Atin Taman Mini. Ya, jangan lupa bawa anak-anak, tapi kalau bisa anak-anaknya jangan yang di bawah umur. Ya, bawa anak-anak yang kira-kira udah agak gedean dikit supaya tidak banyak mengganggu orang-orang yang nanti sholat dan pengajian. Insya Allah kita akan berdoa bersama dan mudah-mudahan Allah terima doa kita. Yuk mari kita berdoa dulu. Kita minta ilmu yakin. Kita minta Allah SWT ngasih kita pikiran. Kalau mau apa, kita pakai apa yang kita udah pelajarin. Baik itu dari bab sholawat, bab zikir, bab baca Quran, maupun bab sedekah dan lain-lainnya. Semoga Allah SWT yang memberikan hidayah buat kita. Memberikan taufiknya buat kita. Yang memberikan ilmunya buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kasih kami ilmu. Kasih kami juga keyakinan. Kasih kami juga ya Allah amal soleh. Sehingga kami bisa bekerja berdasarkan ilmu kami. Berdasarkan keyakinan kami atas izin Engkau ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang yakin ya Allah kepada janji-janjimu. Jadikan kami orang yang yakin akan keberadaan dan kekuasaan Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin Arham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.